Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Darmawan, NIM 119700739 dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah penjelasan tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bagaimana saya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini dan metode apa yang saya pakai untuk menyelesaikannya? Kita langsung ke video penjelasannya. Nah, sebagaimana kita tahu, untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel itu terdapat beberapa metode untuk menyelesaikannya. Antara lain kita dapat menggunakan metode Gauss-Jordan, metode inverse, dan metode Cramer. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan metode Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk implementasinya, biar memudahkan kita untuk mengetahui gimana sih cara penyelesaian dengan metode Cramer ini, di sini saya sudah membuat soal. Contoh soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini kita akan mencari variabel dari X, Y, dan Z. Nah, di sini soalnya sudah saya buat 7X ditambah 5Y min 2Z sama dengan 0. 5X min 2Y plus 3Z sama dengan 10. 4X ditambah 6Y min 5Z sama dengan min 7. Nah, langkah pertama, jika kita menggunakan metode Cramer ini, kita harus mengubah bentuk dari SPL ini, sistem persamaan linear 3 variabel ini, ke bentuk matriks. Nah, gimana cara dari SPL ini kita ubah ke bentuk matriks, yaitu dengan mengambil nilai konstanta yang ada di bagian depan setiap variabelnya. Maka kita hasilkan matriks seperti ini. Nah, 7X, 5Y, dan juga 2Z konstanta nilainya yang kita ambil, yaitu 7, 5, dan 2. Maka min 2. Maka dihasilkanlah matriksnya 7, 5, min 2. Begitupun seterusnya, 5, min 2, 3, 5, min 2, 3. Nah, untuk nilai di ruas kanannya kita pisahkan ke sebelah sini. Nah, di sini kita sudah mengubah SPL-nya ke bentuk matriks. Selanjutnya, kita sebut saja matriks yang tadi adalah matriks D. Nah, di matriks D ini kita udah dapat matriks D-nya, kita sekarang tinggal mencari determinan dari si D ini. Nah, gimana cara mencari determinan dari D ini? Kita menggunakan metode Sarus. Metode Sarus ini yaitu kita menggunakan 2 kolom pertama, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sini. Jadi di sini 754, 5, min 26 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 754, 5, min 2, 6. Nah, setelah kita pindah ruaskan seperti ini, tinggal kita hitung. Bagaimana cara penghitungan dengan metode Sarus ini? Jadi cara penghitungannya itu dengan disilangkan seperti ini. Yang pertama, dari sini ke sini. 7 dikali min 2 dikali min 5 itu dihasilkan 70. Selanjutnya 5, 3, 4 jika dikalikan menghasilkan 60. Kemudian min 2, 5, 6 jika dikalikan menghasilkan min 60. Nah, setelah selesai disilang seperti ini, belum selesai. Nah, sekarang kita ubah pola penghitungannya menjadi seperti ini. Min 2 dikali min 2 dikali 4 hasilnya 16. Itu pun seterusnya. 6 dikali 3 dikali 7 hasilnya 126, dan juga min 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125. Setelah itu barulah kita bisa hitung. 70 ditambah 60 dikurangi 60 hasilnya 70. 16 ditambah 126 dikurang 125 hasilnya 17. Tinggal kita kurangi dan hasilnya 53. Dan kita dapatkan hasil dari determinan D ini yaitu 53. Nah, dikarenakan ini merupakan sistem persamaan dengan 3 variabel, maka karena yang ditanyakan di awal itu kita akan mencari variabel dari X, Y, Z. Dari itu, di sini kita akan melakukan 3 kali penghitungan.
Nah, pada perhitungan pertama kita akan mencari determinan dari X. Nah, masih sama kita menggunakan metode Sarus, namun untuk mencari variabel yang pertama ini, maka variabel yang kolom pertama ini kita ganti dengan determinan dari D tadi. Determinan dari D tadi itu 0, 10, dan min 7. Selanjutnya, kolom kedua dan ketiganya masih sama digunakan pada determinan D yang tadi. Sama seperti metode Sarus yang sebelumnya, dua kolom pertama kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Perhitungannya pun sama, disilang seperti ini. Maka dihasilkan nilai-nilai seperti di bawah. Jika dihasilkan 0 dikurangi 105 dikurangi 120, maka hasilkan minus 225, min 28 ditambah 0 dikurangi 250 menghasilkan minus 270. Maka hasil dari pengurangan ini menghasilkan nilai 53. Maka didapatkanlah hasil determinan dari X ini 53. Nah, selanjutnya kita menghitung variabel yang kedua, yaitu variabel Y. Karena kita menghitung variabel yang kedua, otomatis kolom kedua ini kita ganti dengan nilai D yang tadi, 0, 10, min 7. Kalau yang tadi di determinan X karena variabel yang pertama, kolom pertama yang diganti, karena ini variabel Y itu merupakan variabel yang kedua, maka kolom kedua yang kita ganti dengan D. Sama menggunakan metode Sarus, kita pindah ruaskan ke kanan, perhitungannya masih sama. Maka dihasilkanlah min 350 dikurangi 0 ditambah 70 menghasilkan 280, dikurangi min 80 min 147 plus 0 dihasilkan min 227. Maka hasil pengurangan ini menghasilkan min 53. Maka kita dapat ini determinan dari Y itu min 53. Nah, selanjutnya untuk variabel terakhir yaitu variabel Z. Karena 3 variabel, maka variabel ketiga kita ganti dengan nilai dari D. Nah, nilai dari D 0, 10, min 7. Perhitungannya masih sama menggunakan metode Sarus ya semuanya. Pindah ruaskan ke kanan menghasilkan 98 ditambah 200 plus 0 dikurangi 0 plus 420 min 175 menghasilkan 298 min 245 sama dengan 53. Nah, maka didapatkan determinan dari Z itu 53. Nah, sudah kita mendapatkan ketiga nilai variabel yang tadi, belum selesai. Karena kita mencari variabel dari X, Y, dan Z, maka digunakan rumus sebagai berikut. Determinan dari X kita bagi dengan nilai dari determinan D yang tadi. Karena determinan X itu tadi hasilnya 53, maka kita bagi dengan determinan D yang hasilnya 53. Maka 53 dibagi 53 maka menghasilkan nilai 1 untuk variabel X. Selanjutnya masih menggunakan rumusnya sama, yaitu determinan Y kita bagi dengan determinan D. Karena tadi determinan Y itu hasilnya minus 53, kita bagi dengan determinan D yang hasilnya 53, maka menghasilkan nilai untuk variabel Y minus 1. Selanjutnya yang terakhir untuk variabel ketiga yaitu variabel Z, menggunakan rumus yang sama, jadi determinan Z dibagi determinan D, yang mana determinan Z itu nilainya 53 dan determinan D itu nilainya 53 jika dibagi menghasilkan nilai 1. Maka nilai variabel akhir dari X, Y, dan Z itu X itu bernilai 1, Y bernilai min 1, dan juga Z bernilai 1. Nah, sudah selesai. Di sini kita menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode Cramer. Maka nilai hasil akhir yang didapatkan dari soal yang tadi itu mencari variabel X, Y, dan Z itu didapatkan nilai X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Nah, mungkin itu saja video pemaparan saya mengenai metode Cramer. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.